Sejatinya, semua manusia adalah inspirasi bagi dirinya sendiri dan orang lain. Begitu pula dengan tokoh yang satu ini, merupakan putra daerah Sulawesi Selatan dan kiprahnya dalam dunia pendidikan tidak perlu diragukan lagi. Ya, Profesor Dr. Insinyur Jasruddin Daud Malago MSI. Itulah nama lengkap dan gelarnya. Anak seorang petani miskin yang hidup berpindah-pindah sejak masih berusia 7 bulan di pedalaman Sulawesi Selatan. Berjuang menantang tingginya ombak Danau Matano, menentang arus sungai yang deras dan berjalan kaki berkilo-kilometer hingga berhasil meraih gelar profesor di bidang ilmu fisika melalui penciptaan tabung reaktor sel surya terkhusus pada pengembangan liquid crystal display. Berbagai jabatan strategis pun pernah diembannya, yaitu Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9. Sebuah kisah inspiratif perjuangan sang profesor dalam mengejar cita-cita dari pedalaman Sulawesi Selatan, membayar ratusan ribu langkah berpindah-pindah. Meyakini bahwa kemiskinan bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita selama mau berusaha dan berjuang. Bersama dengan saya, kita akan mengulik sedikit banyak kisah pergulatan beliau dan pandangannya dalam dunia pendidikan. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Izin, Prof, mungkin ada beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, kita ingin tahu sih, seperti apa sih Prof. Jasruddin di masa lalu, baik dalam kehidupan hingga menempuh pendidikan hingga saat ini? Saya lahir di pinggiran Danau Matano, sekitar kalau naik perahu waktu itu ya 3 jam dari Sorong. Jadi kehidupan kita ya seperti umumnya seperti anak-anak yang lahir di kampung, lalu kemudian kalau besar bisa berenang, bisa cari kepiting, bisa cari siput dan seperti itu. Ya, terus yang mendorong Prof untuk berpendidikan seperti apa? Nah itu memang lain karena seperti saya katakan kita berpindah-pindah ya, lainnya saya pindah dari tempat kelahiran itu sampai beberapa kali pindah, akhirnya dalam tanda petik bertampar di satu kampung namanya kampung Landangi, dan Landangi kemudian pindah ke Bukit. Jadi sana ya kita bikin sawah. Di buku saya tulis bagaimana saya membajak sawah sama Papa, dan kemudian Papa sering berpesan ya kehidupan di kampung seperti ini. Jadi kalau tidak mau seperti ini ya harus sekolah. Nah makanya kita muncul sebetulnya niat untuk sekolah. Baik, dari sekian banyak reputasi Bapak hingga saat ini, mungkin Bapak memandang bahwa pendidikan sangat penting. Nah, untuk dari pribadi Bapak sendiri, arti pendidikan bagi manusia itu seperti apa sih? Dalam prinsip saya memang ternyata saya sudah bisa buktikan untuk mengubah kehidupan, memotong garis kemiskinan yang paling cepat adalah melalui pendidikan. Saya lebih meyakini bahwa ketika saya sarjana akan lebih besar lagi perubahan hidup itu, maka saya kuliah sarjana. Ternyata setelah di sini S1, orang kampung juga bisa unggul karena alhamdulillah di sini ada prestasi. Makanya saya berkeyakinan ya udah, ternyata tidak usah saya kembali ke sekolah menjadi karyawan, apalagi mereka mengizinkan saya karena saya pulang ke beasiswa. Makanya saya S2 S3 di ITB. Setelah kuliah di ITB ternyata orang kampung juga bisa ke luar negeri. Nah makanya akhirnya sekarang tagline saya itu, saya lahir di satu kampung yang tidak ada Google Map hingga hari ini, tapi sudah keliling dunia sampai ke 4 benua. Jadi intinya adalah kalau mau mengubah kehidupan yang paling cepat pendidikan. Nah, oleh sebab itu saya concern pada pengembangan pendidikan. Jadi selama sekolah Pak dapat beasiswa? Ya, di S1 saya dapat beasiswa dari PT Indo. Ketika S1 itu harusnya saya kembali kerja di sana di perusahaan itu sebanyak N+1. Saya dapat beasiswa 4 tahun, maksudnya harus saya kembali 5 tahun. Tapi ketika PT Indo mengatakan mengetahui bahwa alasan saya untuk tidak kembali karena mau S2 S3, mereka bilang udah pergi di terbawa di kontrak itu, lupakan kontrak itu, Anda pergi sekolah lagi dan saya akan biayai lagi. Jadi selama saya S2 S3
yang disupport perusahaan. Saya bersyukurnya itu. Saya lanjut lagi, Prof. Melihat kiprah Prof hingga pencapaian luar biasa dengan gelar akademik tertinggi sebagai profesor. Pertanyaan saya, Prof, apa keinginan Bapak hingga saat ini yang dalam dunia pendidikan yang belum terpenuhi? Kalau sudah selesai cita-citanya berarti sudah mati. Kenapa harus bukan tidak tercapai, tapi ingin dicapai lagi karena adanya perubahan-perubahan. Jadi anak-anak kita harus, saya sebagai orang yang kampung, yang profesor, harusnya tanggung jawab bagaimana memperbanyak orang-orang kampung agar bisa juga mengubah hidupnya melalui pendidikan. Makanya saya sangat konsen bagaimana beasiswa bisa kita peroleh, bagaimana anak-anak yang tidak mampu menjadi bisa kuliah. Ya, mungkin terakhir, pertanyaan terakhir, Prof. Mungkin ada kiat-kiat untuk generasi muda kita dengan teknologi yang sekarang ya, tentu harus menyesuaikan dengan sama. Kiatnya ya harus mau berubah. Sekarang fasilitas cukup lengkap, tapi kalau cara berpikirnya, cara belajarnya masih sama ya, nggak bisa berubah. Jadi perubahan itu adalah keniscayaan. Kalau orang tidak bergerak, terusnya anak tidak move on, dia mati. Jadi kalau mau ya setiap hari harus move on. Ya, terima kasih Prof atas waktunya. Jadi itulah wawancara singkat kita dengan salah satu tokoh pendidikan di Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Insinyur Yasruddin MSc.